Terus Habib Bahar gimana, Habib? Prabowo jadi presiden. Habib Bahar nggak gimana? Prabowo jadi presiden, Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith, apa urusannya? Nggak ada urusan. Bahar bin Smith oposisi sampai mati. Bahar bin Smith mau Prabowo jadi presiden, mau siapapun presiden, selama Prabowo jadi presiden, dia tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, maka akan kami dukung. Tapi kalau Prabowo ya dia jadi presiden terus mengeluarkan kebijakan peraturan yang menyengsarakan rakyat, menguntungkan asing, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat menderita, maka tetap akan saya lawan sampai titik darah penghabisan. Paham? Bahar bin Smith nggak ada urusan. Mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat, betul. Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya, Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, Jokowi mukanya polos, rakyat tertipu, betul. Kasih janji-janji palsu sama rakyat. Cuma hanya gara-gara masuk gorong-gorong ini, rakyat bilang, oh Masya Allah, ini presidennya sederhana, merakyat. Masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Rakyat engkau bohongi, rakyat engkau tipu. Berapa banyak rakyat yang mati di masa jabatanmu? Berapa banyak rakyat pengangguran, rakyat menderita di masa jabatanmu? Maka saya sampaikan, wahai Jokowi, di akhir masa-masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia atas perbuatan-perbuatan durhaka yang engkau lakukan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bahar bin Smith, di mana Bahar bin Smith dalam video tersebut itu membahas terkait masalah Pilpres, kemudian menanggapi Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian memberikan respon langkahnya ke depan itu seperti apa. Bahar bin Smith kurang lebih mengatakan bahwasanya Pilpres sudah selesai, bahwasanya yang menjadi presiden adalah Bapak Prabowo Subianto. Kita berjuang sudah ini itu dan lain sebagainya ya. Kemudian menghimbau di depan para jamaahnya untuk bersatu, jangan saling mencaci, jangan saling menghina, jangan saling membuli ya. Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, saatnya kita bersatu ya. Bukan waktunya kita saling membuli, bukan waktunya kita saling mencaci, saling menghina dan lain sebagainya ya. Kemudian yang sesama muslim bersatu dalam keislaman, yang di luar muslim walaupun kita berbeda agama, kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bahar bin Smith itu memberikan respon tentang dirinya bagaimana. Oh, Bahar bin Smith tidak ada urusan, tidak ada ngaruh siapapun presidennya ya. Bahar bin Smith tetap oposisi sampai mati, lawan kezaliman-kezaliman sampai titik darah penghabisan. Bahar bin Smith nggak ngaruh siapapun presidennya
mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, mau Komeng sekalipun, kata Bahar bin Smith. Ya, kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan di mana kebijakan-kebijakan ataupun ada peraturan-peraturan yang menguntungkan rakyat, yang tidak membuat rakyat susah, yang tidak membuat rakyat menderita dan lain sebagainya, maka tetap akan didukung. Tapi sebaliknya, kalau seandainya nanti Bapak Presiden Prabowo Subianto itu membuat kebijakan dan peraturan yang menyengsarakan rakyat, menguntungkan asing, membuat rakyat susah, menderita, kelaparan dan lain sebagainya, maka Bahar bin Smith akan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, akan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan. Jadi kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut. Walaupun di situ ada beberapa hal yang disampaikan, namun intinya seperti itu. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pilpres telah selesai, betul? Betul. Pilpres telah selesai. Bahwasanya yang jadi presiden adalah 02 atau Prabowo. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita berjuang sudah, betul? Betul. Kita berjuang sudah. Ala ma qaddarallah. Ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu. Mau kau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03. Sekarang bukan lagi saatnya kau saling hina, kau saling caci, kau saling maki, saling berantem. Pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu. Kita yang muslim, walaupun ada yang beda manhaj, beda thariqah, kita disatukan dalam satu keislaman. Kita yang berbeda agama, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, dan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Betul? Oleh karenanya hadirin sekalian, terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat, betul? Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya, Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kesewenang-wenangan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena kalian sudah melihat, menyaksikan dan menonton video tersebut, apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut. Jadi bagaimana setelah kalian melihat, mendengarkan, menonton video tersebut atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith? Apakah kalian setuju atau tidak atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut? Kalau kalian setuju, silahkan kalian memberikan komentar, ataupun kalian tidak setuju, silahkan kalian memberikan komentar. Kemudian teman-teman, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya yang ingin saya bahas ya atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut. Yang pertama itu masalah himbauan Bahar bin Smith di depan para jamaahnya ya untuk bersatu, maupun dukung 01 maupun dukung 02 dan 03 untuk bersatu, menyuruh untuk bersatu, tidak lagi saling mencaci, tidak lagi saling menghina, tidak lagi saling membuli dan lain sebagainya. Intinya bersatulah ya. Bahar bin Smith itu mengajarkan, menyuruh untuk bersatu, dan itu sih menurut saya bagus ya, untuk kebaikan bersama demi bangsa ini supaya tidak terpecah belah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah oposisi. Kan dalam video tersebut Bahar bin Smith mengatakan bahwasanya Bahar bin Smith itu tidak ngaruh siapapun presidennya. Bahar bin Smith itu tetap oposisi sampai mati dan melawan kezalimannya sampai titik darah penghabisan. Ya. Kemudian masalah oposisi itu hak Bahar bin Smith. Mau menjadi oposisi silahkan, itu hak dia ya. Tidak ada yang melarang. Oposisi itu adalah
melawan dari koalisi. Kalau koalisi itu masuk ke dalam pemerintahan, sedangkan oposisi itu adalah di luar pemerintahan. Artinya apa? Mengkritik kebijakan pemerintah. Dan menurut saya, ya itu sah-sah saja Bahar bin Smith ya menjadi oposisi, karena ini negara demokrasi, siapapun berhak untuk menjadi oposisi, mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini yang misalnya ada yang merugikan rakyat, wajar-wajar saja, sah-sah saja kita mengkritik, menyampaikan pendapat ya, tapi dengan cara yang baik-baik. Kemudian Bahar bin Smith juga mengatakan dalam video tersebut bahwasanya siapapun presidennya, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, mau Komeng sekalipun, kata Bahar bin Smith, kalau seandainya mengeluarkan kebijakan ya peraturan-peraturan yang menguntungkan rakyat, yang tidak membuat rakyat susah, yang tidak membuat rakyat menderita, yang tidak menguntungkan asing dan lain sebagainya, maka tetap didukung. Tapi sebaliknya, kalau seandainya nanti Bapak Presiden Prabowo Subianto itu membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang menguntungkan asing, yang membuat rakyat susah, menderita, kelaparan, ini, itu, dan lain sebagainya, maka Bahar bin Smith akan mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk melawannya. Pertanyaan saya, melawan dalam hal apa? Mengajak masyarakat rakyat Indonesia. Kalau memprovokasi masyarakat ya untuk membenci pemerintah, untuk melawan pemerintah dengan cara-cara kurang baik, itu saya tidak setuju. Tapi kalau melawan dalam hal mengkritik dengan cara yang baik-baik, kemudian memberikan solusi ya, setelah mengkritik kebijakan pemerintah itu seperti apa, solusinya bagaimana ya, mengkritik dengan cara yang baik-baik, itu baru yang saya setuju. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ini ada video juga dari Bahar bin Smith yang menanggapi Pak Jokowi ya. Kita lihat dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Saudara-saudara, saya melihat bangsa kita ini, rakyat kita ini banyak yang sengsara, betul? Betul? Nggak usah deh, saya tanya masyarakat Purwakarta yang hadir di sini. Kalian merasa senang apa susah dengan keadaan-keadaan ini? Senang apa susah? Senang apa susah? Kurang keras, senang apa susah? Bahagia apa menderita? Bahagia apa menderita? Sembako naik enggak? Sembako naik enggak? Pengangguran banyak enggak? Banyak enggak? Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab Indonesia dipimpin oleh presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong, yaitu Jokowi, sehingga dia membawa bangsa dan rakyat menuju kepada kehancuran, saudara. Semua ini gara-gara Jokowi, betul? Betul. Jokowi mukanya polos, rakyat tertipu, betul? Kasih janji-janji palsu sama rakyat. Cuma hanya gara-gara masuk gorong-gorong ini, rakyat bilang, oh Masya Allah, ini presidennya sederhana, merakyat. Masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat engkau bohongi, rakyat engkau tipu. Berapa banyak rakyat yang mati di masa jabatanmu? Berapa banyak rakyat pengangguran, rakyat menderita di masa jabatanmu? Maka saya sampaikan, wahai Jokowi, di akhir masa-masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia atas perbuatan-perbuatan durhaka yang engkau lakukan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Jangan sampai nanti di akhirat Jokowi datang bawa pahala sholat, pahala puasa. Itu pun kalau ada, Allah nggak tahu saya. Saya prasangka baik aja. Dia datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sodakoh. Tapi nanti akan di akhirat karena kebohongannya, kedustaannya, karena khianat sama rakyat, sehingga kelak di akhirat engkau akan menjadi khasir, menjadi muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nanti engkau akan dituntut oleh rakyat. Jangankan di akhirat, lihat aja nanti ini.
Kalau masih terus-terusan seperti ini, bisa-bisa nanti di akhir masa jabatanmu engkau kelar jadi presiden, rakyat marah, bisa jadi seluruh rakyat turun ke jalan untuk mengadili Jokowi dan dimasukkan ke dalam penjara atas kelakuan dia dan kebohongan dia kepada rakyat Indonesia, saudara. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut terkait menanggapi Pak Jokowi. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena kalian sudah melihat, menonton dan mendengarkan atas apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut terkait menanggapi Pak Jokowi. Jadi itu video yang sebelumnya ya, video ketika Pak Jokowi itu menjelang masa akhir jabatannya ya, waktu itu kemudian Bahar bin Smith merespon dan menanggapinya. Kemudian di video yang sebelumnya udah pernah saya bahas terkait wasiat menohok Habib Bahar Smith untuk Bapak Presiden Jokowi menjelang masa akhir jabatannya, waktu itu udah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Pak Jokowi itu telah berusaha bersusah payah untuk melakukan kebaikan untuk bangsa ini, negeri ini, untuk rakyat ini ya. Kemudian kalau seandainya di masa pemerintahan beliau ada kejanggalan-kejanggalan, misalnya itu kita memaklumi. Kenapa? Karena beliau juga manusia. Yang namanya manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada kehilafan, ada kesalahan. Dan beliau waktu itu menjelang masa akhir jabatannya, itu beliau sudah meminta maaf kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia waktu itu. Jadi orang-orang yang membenci Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi itu sudah melakukan banyak hal untuk negeri ini. Sedangkan orang-orang yang membenci beliau, yang selalu memfitnah beliau, yang tidak suka dengan beliau, sudah melakukan apa untuk negeri ini. Dan ingat, Pak Jokowi itu dicintai oleh rakyat. Kenapa saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dicintai oleh rakyat? Karena beliau itu menjadi presiden 2 periode. Kalau beliau tidak dicintai oleh rakyat, tidak mungkin beliau bisa menjadi presiden 2 periode. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwasanya pada awal Januari nanti tahun 2025 itu PPN akan naik dari 11% menjadi 12%, artinya 1% naik. Nah, masalah PPN naik ini itu RUHPP itu sudah pernah dibahas, disepakati bersama-sama di parlemen waktu itu pada tahun 2021. 8 fraksi partai politik ikut membahas, menyetujui ya tentang RUHPP ini, terkecuali PKS waktu itu yang menolak. Jadi kalau hari ini PKS bersuara ya menolak dan lain sebagainya, itu wajar menurut saya. Kenapa? Karena dari dulu mereka menolak ya. Tapi selain PKS misalnya muncul ke publik, kemudian seolah-olah ingin membela rakyat, menolak ini itu dan lain sebagainya, itu kurang logis menurut saya. Kenapa? Itu jejak digital pada tahun 2021. Terkait RUHPP ini dibahas bersama-sama, disepakati bersama-sama, disetujui bersama-sama, 8 fraksi partai politik dibahas bersama-sama di parlemen waktu itu pada tahun 2021, terkecuali PKS yang menolak. Jadi pemerintahan yang sekarang yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau itu hanya menjalankan undang-undang di periode sebelumnya, di masa pemerintahan Bapak Jokowi. Karena sudah menjadi undang-undang, maka menurut saya sulit untuk dibatalkan. Kalau dibatalkan bisa jadi beliau melanggar undang-undang. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto mungkin punya cara tersendiri bersama para menterinya, para jajarannya. Jadi barang-barang apa saja nanti yang akan dinaikkan PPN-nya. Yang pasti, yang tentu barang-barang mewah. Jadi seperti itu teman-teman ya.